Bonek itu sekumpulan orang-orang atau anak-anak yang cinta banget sama tim sepak bola dari Surabaya. Untuk negatifnya kan sering bikin rusuh yang pertama, terus bikin onar, bikin kerusakan. Terus kalau makan suka nggak bayar. Suka main kasar, juga suka tawuran. Dari pengalaman saya nonton bola tidak hanya di Surabaya tapi juga di Bali atau di Jakarta atau Bandung itu ketika nonton bola orang lihat kaos hijau itu mereka berpikir ini pasti rusuh atau ini pasti mau anarkis, padahal nggak seperti itu. Maksudnya sih ya di berita mungkin banyak ya, tapi mungkin dari itu mungkin ada sisi positifnya juga. Di mata masyarakat, bonek dikenal dengan supporter yang brutal saat menonton pertandingan. Namun para bonek kini berusaha menggulingkan statement tersebut. Sejarah panjangnya menunjukkan bahwa boneklah yang memperkenalkan tradisi menonton pertandingan keluar kandang hingga akhirnya ditiru oleh supporter lain. Filosofi bonek berasal dari watak warga Surabaya yang memang bondo nekat. Bonek kan tentunya kan adalah supporter Persebaya itu. Jadi kan ada Persebaya tentu ada bonek gitu. Tak ada Persebaya tak ada bonek. Tapi kami tentu akan menggunakan referensi penggunaan nama bonek pertama kali gitu. Jadi kan memang bonek pertama kali itu kan memang digunakan ketika ya sekitar tahun 1987-88an itu. Sekitar itu ketika memang ada pendukung Persebaya yang waktu itu berbondong-bondong gitu. Ada tradisi baru dalam supporter sepak bola Indonesia yang diperkenalkan gitu. Tradisi menonton klub yang dicintainya itu waktu keluar kandang ke kota yang lain gitu. Tradisi itu dimulai bonek sebenarnya. Pertama kali dimulai ketika memang puluhan ribu gitu mendatangi atau mendukung timnya. 87-88an itu ada sebuah televisi media cetak nasional gitu, memperkenalkan istilah bonek atau bondo nekat itu. Tapi tentu kami paham gitu, penggunaan nama bonek bukan tanpa sebab. Ada beberapa peristiwa-peristiwa besar misalkan di Surabaya gitu, peristiwa-peristiwa besar yang menggunakan filosofi bonek gitu. Ada makna gitu. Sebenarnya gini, bondo nekat itu sebenarnya terjadi kesesuaian watak gitu. Watak Surabaya itu bondo nekat sebenarnya. Ada 3 peristiwa besar. Yang pertama misalkan soal rapat besar di Tambak Sari, Stadion Tambak Sari, ketika waktu itu era mempertahankan kemerdekaan yang pertama. Yang kedua penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Yang ketiga perang 10 November itu sendiri gitu. Peristiwa besar itu sebenarnya secara filosofi rakyat Surabaya dan rakyat Jawa Timur waktu itu menggunakan istilah bonek walaupun tidak pernah terpublikasikan, tapi kenekatannya itu bisa dikatakan bahwa itu sebenarnya filosofi positif ya untuk Surabaya, untuk bonek itu sendiri. Artinya bondo nekat itu tentu tidak bisa kita maknai soal sisi negatifnya saja gitu. Ada peristiwa-peristiwa besar yang menggunakan filosofi bondo nekat ketika mempertahankan negara Indonesia tahun 45 lewat 3 peristiwa saja. Bonek Mania adalah supporter terbesar yang berusaha menunjukkan solidaritas antar supporter. Mereka selalu mempersilahkan supporter tamu datang, walaupun Green Force telah mati suri karena tidak diakui. Sikap loyalis bonek tetap ada hingga kini. Ketika Persebaya itu bermain, pasti mereka akan datang dimanapun tempatnya, tidak hanya di Surabaya, di luar kota pun, di luar pulau pun mereka akan hadir ketika Persebaya itu bermain gitu. Tentu dengan banyak cara ketika mereka mendukung Persebaya itu no problem buat kami. Tapi bahwa ada semangat ketika mendukung Persebaya bermain itu yang penting gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipahami secara logika bonek itu. Artinya begini, mereka mungkin ada beberapa yang memang terkoordinir gitu, secara masif berbondong-bondong gitu. Mereka mengkoordinir diri, ada yang naik bus, ada yang naik kereta, naik pesawat. Tapi juga ada yang mereka itu secara kenekatannya itu mendukung Persebaya dengan ala kadarnya, tidak mungkin uangnya sedikit gitu. Tapi mereka ada semangat bahwa mereka harus menonton Persebaya karena itu bagian dari dirinya gitu. Ada semangat heroisme teman-teman ketika mendukung Persebaya itu. Caranya banyak, yang salah satunya lewat mendukung Persebaya itu. Yang terakhir ketika mempertahankan sejarah Persebaya.
ketika mulai tahun 2010 ada sistem yang kuat gitu, rezim PSSI tidak mengakui Persebaya, terus menerus sampai sekarang gitu tidak mengakui proses itu. Tapi bonek bisa menunjukkan eksistensi dirinya, bonek bisa menunjukkan apa yang disebut itu dengan heroisme arek-arek Surabaya atau heroisme arek-arek Jawa Timur. Mungkin hanya segelintir oknum bonek yang selalu merusak citra supporter Green Force ini. Kesan negatif inilah yang coba diubah oleh supporter. Sejak kevakuman tim Bajul Ijo, Bonek Mania kini mencoba memperbaiki keburukan mereka. Itu pekerjaan kami, artinya pekerjaan kami. Mau nggak mau memang kita harus jujur mengakui bahwa memang masih cukup banyak bonek yang memang mungkin bersikap tidak baik ketika mereka di luar kota. Kalau di Surabaya saya yakin mungkin tidak sebegitu masif, tapi justru bonek itu menjadi tidak terkontrol itu ketika justru keluar kandang. Kalau di rumahnya sendiri justru tidak. Nah, memang sudah ada misalkan pengarahan gitu agar tidak diulangi macam-macam gitu. Tapi upaya itu memang sampai sekarang belum mencapai hasil yang maksimal. Tapi bahwa itu akan dilakukan terus sebagai bagian dari memperbarui sikap bonek, tentu akan kami lakukan. Yang paling penting itu sebenarnya begini Mas, jadi kan kalau ada bonek yang keliru, salah, dihukum saja. Hukum harus berjalan kalau mereka salah. Kalau mereka harus dipidana saja. Justru yang jadi problem sekarang ini adalah overnya pemberitaan ketika melakukan penyudutan terhadap bonek. Ketika proses hukum itu sudah berjalan, sudah ditentukan hukumannya, tapi media itu memang bonek dianggap seksi ketika itu menjadi isu yang ya kira-kira bad news lah. Seksinya bonek semacam itu. Kami paham terhadap situasi itu, tapi tentu akan melakukan citra perubahan itu sebaik-baik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Oke, mungkin kita Untuk menggambarkan tentang perjuangan bonek, dibuatlah AB Radio. Radio streaming karya arek-arek bonek ini menginformasikan tentang berita kekinian dari mes Persebaya hingga informasi bonek luar negeri. kita ini streaming ya, dulur. Jadi bukan kita masuk ke frekuensi FM atau AM. Kita kan tentang yang mungkin kayak yang saat ini terjadi, kondisi yang terjadi kayak menuntut manajemen untuk melunasi gaji pemain dan lain-lainnya semacam itu Mas. Ke apa yang sudah terjadi dan apa pergerakan yang selanjutnya kita bikin. Nah itu ternyata dari atensi dulur-dulur bonek sendiri yang di luar kota juga ternyata mereka sore atau malam juga masih memantau. Nah dari situ kita banyak siarannya juga nambah ke Sabure sama Sapor. Sama seperti saya tambahkan juga kayak yang pemberitaan tentang haki itu kita juga menyiarkan semacam itu, terus tentang penutupan mes, banyak seperti itu tentang perjuangan aja radionya berdiri. Hingga kini, pendengar AB Radio mencapai 2.000 pendengar. Saling sharing pertemuan sama Bonita, boneknya. Kita namakan programnya Cinta. Cerita bonek dan bonita.